Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kok yang datang baru satu? Yang lain kemana? Yang lain sakit, Bu. Soalnya lagi awal musim hujan gini, jadi banyak yang demam dan Baik, mari kita doakan semoga teman-teman kalian cepat sembuh dan bisa bersatu belajar bersama. amin. Ada yang tahu mengapa kita belajar di sini hari ini? Cari suasana baru, Bu. Mau belajar tentang alam. Ya benar, hari ini kita akan mempelajari alam secara nyata. Nah, adakah yang ingat mengenai apa yang telah kita pelajari kemarin? Kita akan membahas tentang obat reproduksi dan penyerbukan pada luar bersenam. Iya, benar sekali. Lalu, ada yang ingin dijawab mengenai apa saja obat reproduksi pada dua bulan? Saya bosan. Jadi tumbuhan yang berguna itu bereproduksi dengan benar. Kita ada dua alat organ reproduksi. Yang pertama itu penting sebagai organ reproduksi betina. Yang kedua itu ada berasal sebagai organ reproduksi jantan. Tepat sekali, Ustaz. Dan Emi, apa itu penyembuhan? Penyerbukan adalah peristiwa janin masih diberikan saraf kepala putih. Tepat sekali. Nah, kalian semua, teman-teman kalian, apa itu penyembuhan dan apa saja organ reproduksi pada dua bulan? Nah, hari ini Ibu memiliki dua gambar. Ini adalah gambar pertama. Kemudian yang ini adalah gambar kedua. Dari kedua gambar ini, coba kalian identifikasi apa perbedaan? Saya punya gambar pertama itu di hutan. Kalau gambar kedua itu di perkebunan. Jawaban yang benar. Ada yang ingin menjawab lagi? Ya, bisa. Kalau gambar yang pertama itu bunganya ada di pohon. Kalau gambar yang kedua bunganya ada di pohon. Ya, jawaban yang benar. Lalu ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, ini sama-sama ada bunganya banyak. Jawaban yang benar. Kedua gambar ini sama-sama menunjukkan kumpulan bunga anggrek di suatu tempat. Nah, seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, bunga untuk bereproduksi setiap sari pada bunga harus bisa jatuh ke kepala titik. Nah, mengenai gambar kedua, siapa yang bantu menyebutkan di gambar kedua? Saya Bu, Ya, bisa. di gambar kedua itu dibantu oleh petani Bu. Soalnya kan itu ada di dalam pot, jadi mungkin bunganya bisa banyak. Nah, baik. Lalu, kemudian pada gambar pertama, coba kalian perhatikan. Gambar itu lokasinya di hutan, tidak ada manusia yang membantu menyebutkan. Lalu, siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Siapa yang membantu menyebutkan di gambar pertama? Saya Bu, Ya, sih ya. mungkin angin atau air. Jawaban kamu. Ya, jawaban itu tampung dulu. Yang lain ada yang dapat? Elis, jangan mungkin Bu. Jawaban yang kalian ajukan tadi adalah perantara yang membantu kita dalam melakukan penyebutan. Nah, apabila kalian kaitkan dengan karakteristik bunga anggrek yang ada pada gambar tersebut, yang cantik seperti itu, menurut kalian, adakah yang tertarik untuk membantu bunga anggrek dalam melakukan penyebutan?
mendapati suatu bunga bisa membantu bunga tersebut untuk melakukan pembentukan. Nah, bila kalian melihat berbagai bunga, menurut kalian karakteristik apa sih yang dimiliki oleh bunga sehingga hewan-hewan tertentu tertarik membantu mereka melakukan pembentukan? Mungkin warnanya Bu, sama mungkin ada nektarnya juga. Jawabannya yang tepat sekian. Jadi, setiap bunga memang memiliki karakteristik masing-masing sehingga satu bunga berbeda dengan bunga yang lainnya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai penyerbukan. Penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri-ciri diantaranya adalah yang pertama, mahkotanya berwarna biru atau kuning. Lalu yang kedua, berbau harum. Dan yang ketiga, mempunyai kelenjar madu. Untuk membuktikan serangga apa yang membantu bunga seperti yang Ibu jelaskan tadi dalam melakukan penyerbukan, hari ini kalian akan belajar secara berkelompok untuk mengobservasi serangga apa yang hinggap pada bunga dengan ciri-ciri yang telah Ibu jelaskan tadi. Apa yang harus kalian lakukan? Harus kalian lakukan yang pertama adalah mencari bunga seperti bunga dengan ciri-ciri seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, kalian perlu menggambar bunga tersebut. Nah, yang ketiga, kalian perlu menghitung jumlah serangga yang hinggap pada bunga tersebut setiap 5 menit selama 30 menit. Nah, yang terakhir, kalian
mata bunga berwarna kuning, maka serangga apa yang seharusnya datang? Kami memiliki pemikiran bahwa bunga yang berwarna biru ataupun kuning dan dia memiliki nektar, maka bunga tersebut memanfaatkan serangga pemakan nektar untuk membantu penyerbukannya. Selama beberapa menit kami melakukan observasi, kami memiliki data berapa banyak serangga yang datang pada bunga tersebut. Hasil identifikasi kami terhadap serangga yang mendekati bunga adalah salah satu jenis serangga yang bermata faset. Siswa kemudian akan mengolah datanya dalam infografik. Kalau begitu, setiap bunga memiliki nilai tertentu untuk membantu penyerbukan. Lalu, mengapa setiap bunga harus dibantu oleh hewan tertentu? Mungkin karena setiap bunga memiliki sesuatu yang berbeda, ya nggak Bu? Bagus, benar. Lalu, kalian tadi kan sudah observasi bunga. Nah, menurut kalian apa itu yang berbeda dari hasil observasi? Saya tahu. Setiap bunga itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dari bunga yang kami amati tadi berwarna kuning, berbau harum dan punya kelenjar nektar. Dan menurut saya itulah yang menarik serangga untuk datang. Bagus, benar sekali. Iya. Nah, Cynthia, kalau menurut Cynthia, apa kaitannya warna dan bau bunga yang Cynthia amati tadi? Saya sepertinya pendapat sama Erin, Bu. Jadi warna dan bau dari bunga itu yang nantinya akan menarik serangga untuk melakukan penyerbukan pada bunga. Tepat sekali. Kemudian, mengapa burung dan serangga lain tidak tertarik untuk menyerbukan bunga yang kalian amati tadi? Soalnya burung itu tidak tertarik dengan bau dan warna bunga yang kita amati tadi. Pendapat yang bagus. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, hari ini Ibu memiliki video. Kalian bisa lihat video ini. For millions of years, plants have evolved to depend on insects and other pollinators to carry their genes on to the next generation. And flowers are like a big neon sign they used to say, "Land here." In return for getting a helping hand in making baby plants, most flowers offer up a tasty treat in the form of nectar. It's like a dinner date, only you eat afterwards. Biologists call this type of arrangement mutualism. The flower gets to spread its genes, and the worker bee gets a sugary drink and packs her knees with golden, protein-rich pollen to take back to the thousands of hungry mouths back at the hive. Everybody gets what they want. See, flowers sure look pretty to us, but bees see them in a completely different light. Literally. Not only do they see the world through these compound eyes made of thousands of individual pixels, they see a world bathed in ultraviolet, way beyond what our eyes can see. We see this, and they see this. See, special pigments absorb the UV light, and they paint this big bullseye in the center of the flower, guiding the bee to the tasty nectar, and of course that sweet, sweet pollination. Now, the relationship between flowers and bees goes way beyond the visual. Scientists from the University of Bristol recently discovered that bees can sense a flower's electric field. Just like when you run across a carpet in your socks, bees build up a positive charge as they buzz through the air, and flowers are slightly negative. This helps pollen jump from the flower onto the bee like electric Velcro. And it also helps the bee figure out if another worker has already visited that flower and slurped up all the sweet goodness. Now, nobody knows quite how the bees sense that electric charge, but their fuzzy little bodies might be buzzing like your hair when you rub a balloon across it. Now, evolution's been playing matchmaker between bees and flowers for millions of years, resulting in one of nature's closest relationships. So next time you see a bee buzzing around the garden on a warm spring afternoon, imagine how their world looks, and think about how much of nature remains invisible unless you see it through the right pair of eyes. Oh, jadi gitu. Nah, apa yang bisa kalian peroleh dari video ini?
Berarti serangga yang bermata faset itu lebih tertarik pada bunga warna kuning atau biru karena mereka tidak bisa melihat warna merah. Bagus. Kalau menurut Erlik, menurut saya serangga itu juga membutuhkan nektar untuk bahan makanan sehingga dia akan mencari bunga yang mempunyai nektar. Selain itu bau dari bunga itulah yang menarik perhatian serangga mendekati bunga dan membantu penyerbukan. Bagus sekali. Nah, dari video tadi kan kalian telah mengetahui bahwa serangga yang bermata faset itu menyerbukan bunga yang berwarna kuning ataupun biru. Nah, Siska tadi juga sudah menjawab bahwa serangga yang bermata faset itu tidak bisa melihat warna merah dengan baik. Mengapa? Karena serangga bermata faset itu tidak memiliki reseptor warna merah. Dia hanya memiliki reseptor warna biru, hijau, dan ultraviolet. Tidak seperti manusia yang memiliki reseptor warna merah, biru, dan hijau. Oleh sebab itu, serangga yang bermata faset tidak bisa melihat warna merah dengan baik. Nah, seperti yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa bunga juga membutuhkan perantara untuk melakukan penyerbukan. Nah, oleh sebab itu, bunga yang berwarna kuning ataupun biru, mereka menyediakan nektar sebagai imbalan bagi serangga yang telah membantu mereka menyerbukan. Lalu selanjutnya, berkaitan dengan tujuan tersebut, yaitu bunga menyediakan nektar untuk serangga, maka bunga memiliki pigmen tertentu yang bisa menyerap cahaya ultraviolet. Karena serangga yang bermata faset kan, dia hanya bisa melihat cahaya yang salah satunya ultraviolet. Nah, oleh sebab itu, bunga memiliki pigmen tertentu yang bisa menyerap cahaya ultraviolet dan itu disebut sebagai nektar guide yang akan menuntun serangga untuk bisa menemukan di mana sih lokasi nektar di bunga tersebut. Nah, baru-baru ini saintis di Universitas Bristol menemukan bahwa bunga itu memiliki medan magnet negatif, sedangkan lebah itu memiliki medan magnet positif. Oleh sebab itu, lebah dan serangga yang bermata faset lain cenderung akan mendekati bunga yang memiliki medan magnet negatif. Nah, lebih lanjutnya kalian akan pelajari bagian itu di kelistrikan, pelajaran yang selanjutnya. Nah, dari hasil diskusi ini dan hasil observasi kalian, apa yang bisa kalian simpulkan? Berarti bunga yang diserbukan oleh serangga bermata faset itu memiliki ciri-ciri yang pertama berwarna kuning atau biru, kemudian memiliki kelenjar nektar dan berbau harum. Ya. I hope when you take that jump, you don't fear the fall. And I hope when the water rises, you build a wall. I hope when the crowd screams out, they're screaming your name. And I hope if everybody runs, you choose to stay. I hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. And I hope when your moment comes, you'll say, bergantung satu sama lain, dan itu menandakan bahwa manusia bergantung pada alam lebih dari yang kita kira.